1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat berikutnya juga ayat yang sudah sangat terkenal, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Saya kirim Pak Yan ini slide. Oh, belum ya? Belum terbaca ini. Ya, tapi nggak apa-apa deh, nggak usah deh. Ya, saya siapkan slide sebetulnya, tapi ya karena mungkin belum terbaca, jadi judul khotbah saya hari ini adalah pencobaan biasa, lalu panah bolak-balik luar biasa. Biasa, tapi luar biasa. Luar biasa, tapi biasa. Ya. Nah, kenapa begitu? Ya, karena Alkitab sendiri yang bilang. 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa. Saudara aminkan bahwa itu biasa? Amin ya. Tapi seringkali ngomel kalau dapat pencobaan. Dan seringkali merasa berat. Aduh Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu loh? Katanya biasa. Lah kok ngomel ya toh? Lah kok mengeluh ya? Berarti ada something yang kita selalu alami. Wah kok luar biasa gini? Katanya biasa tapi waduh beratnya luar biasa. Ya itu. Banyak kesan yang kita alami yang memang benar-benar berat. Siapa bilang pencobaan itu enteng-enteng, enak-enak, gampang-gampang, ternyata berat ya. Apalagi kalau kita lihat musim COVID ini, waduh, banyak yang jadi korban juga di antara jemaat. Apa ini biasa? Apakah saudara aminkan bahwa kalau ada rekan yang kena korban COVID, memang yang sekarang ini Omikron banyak yang bilang enteng, tapi nyata ada juga korban, gitu ya. Dan katanya Delta masih belum selesai. Apakah itu ringan? Dan kalau kita kehilangan salah satu anggota keluarga kita yang kita kasih, apakah itu juga ringan? Apakah itu biasa? Ya. Keluarga saya sendiri juga ada yang dipanggil Tuhan. Karena COVID. Juga ada yang
karena penyakit yang lain. Ya, anak saya sendiri juga kena COVID, tapi karena anugerah Tuhan boleh disembuhkan. Menantu saya juga kena, juga boleh disembuhkan. Oke lah, yang sembuh-sembuh ini boleh bersyukur. Tapi kita tidak menyangkal banyak korban yang terjadi. Dan banyak orang yang juga mengalami kegoncangan karena pencobaan-pencobaan ini. Tapi ini bukan masalah sekedar penyakit. Tapi pencobaan ini juga kalau Alkitab bilang di kitab Yakobus, kamu tuh tidak dicobai Tuhan. Kamu itu dicobai oleh keinginanmu sendiri atau kedaginganmu. Ternyata ada pencobaan yang dari luar. Dan memang ini diperdebatkan. Apakah Tuhan juga mencobai? Kitab Yakobus bilang Tuhan tidak mencobai. Dan tidak dicobai, tapi maksudnya itu Tuhan tidak pernah mau mencobai dengan maksud jahat. Dan ada yang lebih senang pakai istilah menguji daripada Tuhan itu menguji, bukan Tuhan mencobai. Ya terserahlah istilahnya apa. Karena di Alkitab juga dikatakan Allah mencobai Abraham. Tapi yang dimaksud dengan Allah mencobai adalah jelas maksudnya bukan jahat, bukan kejahatan. Kalau kita tahu peristiwa Allah mencobai Abraham, ya justru memang tujuannya sih untuk menguji, bukan untuk meremukkan, maksud saya bukan untuk membinasakan Abraham, sama sekali tidak. Tapi kalau iblis mencobai, pasti maksud daripada iblis itu mau menghancurkan dan membinasakan. Jadi ada pencobaan dari Tuhan untuk menguji, ada pencobaan dari iblis untuk membinasakan, ada pencobaan dari kedagingan kita sendiri, itu karena kita naturnya memang natur berdosa. Sudah dari sononya sejak zaman Adam dan Hawa, dan semua manusia yang lahir adalah orang-orang yang berdosa, yang punya natur kedagingan, termasuk yang sudah di dalam Kristus juga masih punya natur kedagingan. Ini yang perisa posisi ini yang saudara harus pahami dengan benar, bahwa jangan merasa kalau sudah jadi orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan, Anda steril terhadap segala pencobaan kedagingan. Gak ada yang steril. Gak ada yang bebas dari pencobaan. Nah, dari sumber-sumber pencobaan ini, apakah berlaku 1 Korintus 10 ayat 13 dan Roma 8 ayat 28? Baik itu dari Tuhan, baik itu dari iblis, baik itu dari kedagingan kita sendiri. Apakah pencobaan itu semua biasa dan tidak melebihi kekuatan kita? Nah, ini semua menjadi pertanyaan, karena ada yang bilang, ya yang dimaksud pencobaan biasa ini kan yang memang yang Tuhan berikan. Tapi yang bukan Tuhan berikan ya nggak termasuk di sini. Nah, ini orang yang perisa posisinya juga bagi saya nggak benar. Pemahaman teologi reformnya juga nggak seutuhnya. Kenapa? Kalau bilang seperti itu ya berarti
Anda tidak mengakui Allah berdaulat atas segala sesuatu tanpa kecuali. Kalau Anda punya presupposisi bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan menguasai segala sesuatu tanpa kecuali, baik itu tentunya perbuatan Tuhan sendiri, ya pasti dalam kedaulatan Allah, baik itu dari iblis pun dalam kedaulatan Allah, baik itu kedagingan Anda pun ada di dalam kedaulatannya tanpa kecuali. Ya, saya memang sudah berkali-kali mengajar di STRIS tentang kedaulatan Allah ini ya. Nah, orang-orang yang belajar di STRIS ini habis kuliah, saya suruh sharing, khususnya kelas doktrin Allah. Coba sharing apa yang kamu dapatkan. Dan barusan saya selesai mengajar street di Jakarta lewat online. Dan doktrin Allahnya dibagi dua, bagian pertama dan bagian kedua. Dan yang kemarin berakhir itu adalah bagian kedua. Dan saya suruh sharing. Hampir semua sharingnya mengatakan bahwa saya sangat dikuatkan dan diteguhkan dengan pengajaran kedaulatan Allah. Karena tadinya ya kebanyakan manusia, kebanyakan kita itu doktrin manusia dan dosanya, doktrin Allahnya itu dualisme. Ya, dualisme. Ya, jadi ada dua lingkaran begini. Yang lingkaran satunya itu adalah Allah. Ini Allah, ini iblis. Nah, kebanyakan manusia itu punya konsep antara Allah dan iblis ini merupakan dua lingkaran kekuatan yang saling beradu kekuatan. Kalau ini memang dua kekuatan seperti ini antara Allah dan iblis, maka ini namanya 50-50. 50-50 itu bisa ini menang, bisa ini menang. Kadang-kadang ini menang, kadang-kadang ini menang. Itu 50-50. Ya. Apakah Alkitab mengajarkan ada dua kekuatan antara Allah dan iblis yang saling mau mengalahkan? Ini bukan cerita Alkitab. Ini bukan ajaran Alkitab. Itu ajaran dualisme. Dan dualisme juga mirip dengan ajaran yin dan yang. Ya. Kalau tahu ajaran yin dan yang, itu mesti ada dua kekuatan keseimbangan. Panas, dingin, jahat, baik, gelap, terang. Semuanya harus seimbang. Antara kebaikan dan kejahatan harus seimbang. Ini bukan ajaran Alkitab. Kalau soal ini soal tubuh dengan mekanisme tubuhnya yang harus seimbang itu oke lah. Tapi itu jangan dikaitkan dengan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa antara kekuasaan Allah dan kekuasaan iblis adalah dua kekuatan yang seimbang. Ngawur banget, ya kan? Jadi kalau begitu yang benar apa? Yang benar ya jelas Allah di atas segala-galanya. Allah di atas segala-galanya. Dan seluruh ciptaannya berada di bawah kuasa Allah. Termasuk iblis di dalamnya. Termasuk saudara dan saya. Termasuk segala peristiwa kejadian
Di dalam semua ini ada di dalam kedaulatan Allah, kuasa Allah yang namanya Maha Kuasa. Kalau seperti ini dua kekuatan yang saling berimbang ini namanya Allah tidak Maha Kuasa. Karena ada daerah-daerah yang Allah tidak berkuasa, di mana iblis berkuasa. Iblis pun tidak Maha Kuasa karena ada daerah-daerah yang di mana iblis tidak berkuasa. Ya, inilah kekeliruan dari presupposisi bahwa memang Allah berkuasa dan menetapkan segala sesuatu tanpa kecuali. Termasuk iblis, kejadian yang dilakukan iblis, termasuk kedagingan Anda, itu pun semua di dalam kuasa dan kedaulatannya. Nah, dengan demikian, kalau presupposisi seperti itu, kita bisa mengaminkan 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa seluruh pencobaan ada dalam kontrol Allah. Baik itu dari Tuhan sendiri, dari iblis, dan dari kedagingan Anda. Tapi jangan salah paham, karena seringkali orang selalu bertanya, "Loh Pak, kalau begitu di mana letak kebebasan manusia? Di mana letak tanggung jawab manusia?" Alkitab juga mengajarkan bahwa kedaulatan Allah tidak menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Jadi meskipun Allah berkuasa atas segala sesuatu dan berdaulat atas segala sesuatu dan atas segala kejadian, tapi manusia dalam segala tindakannya, termasuk iblis, termasuk malaikat, dan semua makhluk itu bertanggung jawab kepada Allah. Punya tanggung jawab. Loh, katanya semua dalam kontrol Allah. Iya, memang semua dalam kontrol Allah. Tapi waktu melakukan itu atas kehendak, atas pertimbangan, atas keputusan daripada si pelaku. Nah, sekarang khusus bagi anak-anak Tuhan, ada hal yang istimewa, yaitu apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Itulah istimewanya, kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kebaikan ini bukan kebaikan yang menurut ukuran manusia. Kebaikan ini adalah kebaikan menurut ukuran Allah. Karena itu seringkali kita merasa itu berat. Tuhan, kenapa kok terjadi seperti ini? Tuhan, kenapa Engkau kok memanggil orang yang kami kasih? Kenapa aku mengalami pencobaan yang demikian berat? Kenapa kita merasa berat? Karena ukurannya adalah ukuran diri kita sendiri. Dan memang segala sesuatu kalau diukur dari diri kita sendiri, kita akan konflik dengan ukuran Allah. Karena Allah sudah mengatakan, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara mesti imani ini. Apapun yang terjadi, aku beriman. Semua pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa menurut firman-Nya dan menurut kekuasaan dan kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa melampaui kuasanya. Apapun pencobaan itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Apa benar tidak melebihi kekuatan manusia? Buktinya,
banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Buktinya, saudara sendiri gak pernah benar-benar bisa bebas dari kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa Anda. Siapa di sini yang berani angkat tangan? Pak, saya sudah tidak punya dosa sama sekali, murni, bersih, suci, dan benar. Ada yang angkat tangan? Nggak ada. Cuma saya sendiri nih. Enggak, saya juga nggak angkat tangan ya. Lah katanya kok pencobaan biasa, lah kita kok ternyata masih banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami kejatuhan, bahkan orang-orang yang dipakai Allah dalam Alkitab juga banyak yang mengalami kejatuhan. Dan bahkan bukan banyak saja, saya berani katakan semua, meskipun tidak dicatat. Karena siapa sih orang yang gak pernah jatuh dalam dosa? Omong kosong. Biarpun anak Tuhan, apakah Anda benar-benar murni? Anda benar-benar 100% sempurna? Tidak bercacat? Omong kosong. Maaf ya, saya kadang-kadang kalau mengcounter itu ya termasuk mengcounter diri saya sendiri, bahwa saya adalah manusia biasa yang saya juga bisa jatuh. Saudara lihat saja di Alkitab lah orang-orang yang diunggulkan oleh Tuhan. Saya baru membahas Ayub di radio RMC, sudah tuntas. Ayub itu kan diunggulkan Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong sama setan, setan, ya lu gak lihat orang seperti Ayub ini? Tidak ada orang seperti dia yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, yang jujur, yang tulus, yang beribadah sungguh-sungguh. Mana ada orang seperti dia? Kamu gak lihat, hei setan, si Ayub yang luar biasa ini? Artinya Tuhan kan menawarkan Ayub, orang unggulan Tuhan. Lalu seringkali kalau kita tidak membaca seutuhnya Alkitab, kita wah, Ayub memang luar biasa. Ayub tabah di pasal 1, pasal 2, luar biasa sekali. Ya, taat sekali. Sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Itu pasal 1 dan pasal 2. Begitu Anda baca pasal 3, langsung sudah nggak enak. Karena apa dikatakan? Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ya. Dan pasal-pasal selanjutnya, waduh, perdebatan antara Ayub dengan teman-temannya ini. Ayub selalu membela diri. Ya memang Ayub itu nggak ada salahnya, maksudnya dia menderita itu bukan karena dia bersalah. Nah teman-temannya menuduh terus, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Ayo ngaku oh, jengkel Ayub ya. Gua gak salah. Gua tidak berbuat dosa. Akhirnya kejengkelan Ayub itu sampai kepada Tuhan dan dia bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa aku yang tidak ada salahnya ini Tuhan buat aku sengsara seperti ini? Ayub jatuh. Siapa yang bilang Ayub tuh hebat, luar biasa, wah tangguh dan sebagainya? Tidak. Tapi sebetulnya apa yang mau saya katakan, saya tidak bisa memaparkan semua tokoh-tokoh ini karena waktu. Tapi apa yang saya mau katakan? Justru kitab Ayub itu mau menunjukkan
Tidak ada orang yang Superman, termasuk Ayub. Saudara jangan keliru lalu mengunggulkan tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Begitu rohaninya begitu hebat. Ya, begitu taatnya kepada Tuhan dan sebagainya. Jangan salah ngerti. Alkitab tidak pernah menunjukkan manusia itu Superman. Justru sebaliknya, Alkitab mau menunjukkan kepada saudara dan saya, manusia itu begitu lemah. Manusia banyak kekurangan, manusia banyak keterbatasan. Dan kalau bukan ditopang Tuhan, pasti Anda dan saya hancur berantakan. Alias apa? Alias kalau saudara dan saya ini sampai hari ini tetap setia kepada Tuhan, itu semata-mata karena anugerah dan pemeliharaannya, bukan karena kehebatan Anda, dan bukan karena kemampuan Anda, dan bukan karena kesalehan Anda, sama sekali tidak. Saya tidak katakan bahwa manusia tidak perlu bertanggung jawab, bukan. Tapi kalau Anda pun bisa bertanggung jawab, itu karena anugerahnya. Jangan sombong. Jangan merasa, aku sanggup memelihara kesalehan, memelihara ketaatanku, aku sanggup. Hancur Anda pada saat topangan Tuhan ditarik dari hidup Anda. Dan itu sudah terbukti. Ya, Ayub yang sehebat itu pun berantakan. Daud yang sehebat itu pun berantakan. Salomo yang sehebat itu pun berantakan. Apalagi Anda dan saya, kok mau lebih hebat dari Salomo? Siapa kamu? Jangan sombong. Kembali lagi kepada anugerahnya. Jadi kembali ke firman Tuhan yang tadi kita baca. Jadi kalau begitu, untuk apa pencobaan ini? Kalau akhirnya kita jatuh. Untuk apa pencobaan ini? Kalau banyak orang yang fail. Abraham pun fail sebagai orang beriman. Tahu nggak failnya Abraham di mana? Sudah mendapat perjanjian Tuhan melalui Sarah, keturunanmu akan diberkati. Ragu-ragu. Lalu Sarah memberi nasihat kepada Abraham, kita ini tidak bisa punya anak. Udahlah, ini genduk kita ini, ya. Siapa namanya? Hagar. Jangan-jangan Tuhan mau pakai dia loh. Mestinya sebagai Abraham ngomongnya gimana? Jangan gitu. Kita harus beriman. Tapi Abraham dinasihati gitu mikir-mikir. Iya. Nyonya aku ya bener juga. Mana bisa nyonya aku duwe anak iki ya toh? Mana bisa? Iya bener. Akhirnya Abraham benar-benar mau nuruti omongannya Sarah. Wah, kalau Tuhan itu perfeksionis, kira-kira diapain Abraham ini? Abraham, lo sudah berani mengkhianati perjanjianku. Berarti kamu sudah fail. Sorry, saya nggak mau pakai kamu lagi. Karena kamu tidak setia pada perjanjianku.
hancur, batal, habis. Ternyata Tuhan begitu penuh pengertian. Kalau Tuhan tidak penuh pengertian, wes habis. Makanya saya heran ya, kadang-kadang banyak manusia lebih perfect dari Tuhan. Begitu ada sedikit kesalahan dari orang lain, habisin. Siapa kamu yang mau menghabisi orang lain sehingga melebihi Tuhan yang masih mau menerima Abraham, juga menerima Daud, juga menerima Salomo, dan seterusnya. Saya tidak berarti lalu mentoleransi dosa, tidak apa-apalah, dosa sedikit Tuhan tetap mau terima kamu. Dosa besar pun Tuhan mau terima kamu. Jadi ayo dosa-dosa aja, enggak, jangan salah paham ya. Terakhir ini saya masukkan di YouTube khotbah saya yang waktu itu di Solo dengan judul kesalehan yang membawa kepada maut. Ya. Bukan kesalahan loh ya, kesalehan yang membawa kepada maut. Saya dimaki-maki oleh salah satu pendengar YouTube itu. Dimaki-maki, saya dibilang Bapak ini khotbah menyesatkan dan menghancurkan kekristenan. Bapak sebaiknya tidak usah khotbah lagi. Saya kecewa dengan Bapak. Ya, Bapak mesti belajar baik-baik firman Tuhan. Ya, Bapak ini terlalu Calvin. Calvin itu kalau hanya predestinasi itu menyesatkan. Waduh, bertubi-tubi saya dimaki-maki. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang ini pernah jadi berjemaat di Gary Ngagel. Waduh, kaget saya sampai. Ya karena tidak menangkap khotbah saya seutuhnya. Khotbah dipotong-potong lalu nangkep yang mungkin bagi dia, waduh, nggak mengenakan telinganya, langsung main hantam. Ya, saya dianggap khotbah yang menyesatkan dan sebagainya. Saya itu, masa saya ini sampai khotbah yang mengajari orang tidak bertanggung jawab. Ngertilah, ya. Tapi kenapa saya mengkhotbahkan hal-hal ini? Kalau masalah tanggung jawab, orang itu sebetulnya sudah pasti ngertilah. Masa nggak ngerti sih tanggung jawab? Orang bukan Kristen aja ngerti tanggung jawab kok. Masa orang Kristen nggak ngerti tanggung jawab? Kalau utang ya mesti bayar lah. Masa utang nggak mau bayar? Ya itu waduh, sampai kalau orang Kristen utang nggak ngerti bayar itu, waduh, sudah. Ya nggak tahu didikan salah atau bagaimana ya. Tapi kenapa saya mengkhotbahkan ini? Karena banyak orang yang pengertiannya salah tentang kedaulatan Allah dan bagaimana manusia bergumul dengan dosanya. Karena seringkali yang terjadi adalah ekstrim perfeksionisme. Kita manusia harus sempurna, baru Tuhan mau terima kita. Itu ajaran bidat. Kita harus perfect, kita harus kudus, kita harus benar-benar tanpa cacat, baru Tuhan mau menerima kita. Ini ajaran bidat. Maaf. Dan banyak kekristenan yang mengajarkan itu. Kalau saudara lihat di YouTube, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang juga mengajarkan tentang perfeksionisme ini.
Tapi juga ada ekstrim lain yang kemudian manusia berdosa nggak apa-apa, dosa-dosa aja terus Tuhan tetap mengasihi kita. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Itu juga nggak benar. Itu bukan ajaran Alkitab juga. Jadi sekarang kesimpulan. Kenapa Tuhan bilang pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan? Jadi yang dimaksud tidak melebihi kekuatan adalah tidak sampai membuat Anda binasa dan meninggalkan Kristus. Tidak sampai. Orang masih dimungkinkan bisa jatuh dalam dosa. Orang pilihan. Tapi orang pilihan tidak pernah dimungkinkan meninggalkan Kristus selama-lamanya sampai binasa. Tidak mungkin. Itu yang dimaksud. Kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Tapi kalau melampaui kekuatan ini hanya didefinisikan dengan kita bisa mengatasi segala dosa, buktinya banyak yang tidak bisa. Buktinya banyak yang gagal. Tapi yang sama sekali tidak mungkin bisa adalah menyangkal Kristus seumur hidup sampai mati. Itu nggak mungkin. Dan itu dosa satu-satunya, yaitu menghujat Roh Kudus. Itu tidak mungkin bagi orang pilihan. Oke. Kemudian yang berikutnya, dikatakan Allah itu setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, kita kalau sudah punya presupposisi tadi, kita bisa paham tentang Allah itu setia. Setia bagaimana? Menjaga kamu. Jangan sampai kamu binasa. Allah setia. Tapi untuk dicobai dan memungkinkan kamu bisa mengalami kejatuhan, itu masih mungkin. Tapi saya juga percaya dalam kejatuhan pun saudara dan saya tetap dalam pemeliharaan Allah. Ingat, dalam kejatuhan pun saudara dan saya sebagai anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Allah. Kenapa? Kalau enggak di dalam pemeliharaan Allah, ya pasti Anda binasa. Daud dalam kejatuhan tetap dalam pemeliharaan Allah. Kalau tidak dalam pemeliharaan Allah, pasti Daud juga akan binasa. Dan siapapun itu. Maka, kalau dikatakan tidak melampaui kekuatanmu, yaitu tidak sampai kita menyangkal Kristus dalam hidup kita. Dan dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata dapat menanggungnya itu adalah cakap menanggungnya. Kamu terlatih dalam menanggungnya. Artinya apa? Setiap pencobaan yang kamu alami, termasuk kejatuhanmu, membuat kamu sadar bahwa kamu bukan apa-apa. Membuat kamu sadar bahwa kamu hidupmu semata-mata bergantung kepada kasih karunia Allah. Membuat sadar bahwa tanpa pemeliharaannya kita semua akan habis. Saya percaya bahwa dalam setiap anak Tuhan yang mengalami jatuh bangun ini, mengalami proses ini, membuat dia makin lebih dekat kepada Tuhan dan makin bergantung secara mutlak kepada Allah. Kalau dia benar-benar anak Tuhan. Saya percaya dalam setiap
peristiwa kejatuhan ada hikmah dan ada kenaikan tingkat, ada pertumbuhan rohani di dalam dia bergumul melalui kejatuhannya. Itu yang tadi saya katakan bahwa di Roma 8 ayat 28 yang kita tadi baca. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk dalam kejatuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kejatuhan pun menjadi suatu pelajaran untuk orang itu setingkat naik lebih dekat kepada Tuhan. Benar. Ada orang yang kasih komentar dengan khotbah saya, Pak, khotbahnya Pak Andi ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah mengalami kejatuhan. Dan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, saya tidak 100% sih mengaminkan kata-kata itu. Ya, tapi juga bagi orang-orang yang mungkin belum mengerti kebenaran ini, paling tidak menjadi presupposisi dasar bahwa dalam Anda mengalami apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Saya tidak katakan bahwa kejatuhan itu enggak masalah. Kejatuhan adalah kejatuhan. Saya tidak katakan bahwa dosa itu enggak masalah. Dosa adalah dosa. Dan itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Dan itu juga tanda petik menyedihkan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Itu semua yang ditulis dalam Alkitab. Bahwa kita sebagai orang percaya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti kita masih bisa mendukakan Roh Kudus. Tetapi apapun yang saudara dan saya lakukan, itu semuanya tetap dalam yang tadi saya katakan, pemeliharaan Allah yang sempurna. Allah tidak pernah melepas hidup Anda lalu out of control. Ya, tak terkendali lagi, lalu sampai masuk jurang kebinasaan. Itu Tuhan tidak lagi mengontrol, tidak mungkin. Ya, semua contoh sudah jelas. Contoh Abraham tadi, Allah tetap mengontrol. Di dalam penyimpangan yang dilakukan Abraham, Allah tetap mengontrol. Dalam penyimpangan yang dilakukan Daud, Allah tetap mengontrol. Dalam penyimpangan dilakukan oleh Salomo, Allah tetap mengontrol. Kok perjanjian lama semua Pak contohnya? Di dalam Petrus menyangkal Kristus, Allah tetap mengontrol. Di dalam Yudas mengkhianati Yesus, Allah tetap mengontrol. Kalau Yudas bukan anak Tuhan, sudah jelas tertulis dalam Alkitab. Tapi Allah tetap mengontrol. Kenapa? Apa yang dilakukan Yudas justru untuk menggenapi rencana penebusan Kristus. Allah tetap mengontrol. Karena itu, pencobaan yang Anda alami adalah untuk kebaikan Anda. Entah itu dari Tuhan, entah itu dari iblis, entah itu dari kedagingan Anda. Semua yang terjadi untuk kebaikan Anda, supaya Anda naik kelas. Dan yang terakhir, kalau kita tadi untuk kebaikan, saya simpulkan yang paling akhir. Kebaikan yang benar-benar kebaikan itu bukan semata-mata untuk Anda.
Perhatikan. Kalau Anda sebut, oh ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Tidak. Alkitab tidak berhenti untuk kebaikan kita. Tapi segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan kita, supaya genaplah rencana Allah bagi kemuliaannya. Jangan lupa bahwa hidup saudara dan saya dijadikan anak Allah, bukan semata-mata hidup Anda untuk kebaikan Anda. Anda diselamatkan oleh Allah supaya hidup Anda untuk kemuliaan namanya, untuk pelebaran kerajaan Allah. Anda sekarang dilatih dan dididik Tuhan supaya hidup Anda boleh dipakai menggenapi rencananya. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dalam seluruh Alkitab, maka yang terjadi adalah segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa dalam setiap kejadian Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Semuanya adalah untuk kebaikan dan semuanya adalah dalam rangka menggenapi rencana Tuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan, kami yang hidup sementara di dunia ini boleh dipakai menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu dan pencobaan-pencobaan yang kami alami, supaya kami juga terus boleh naik kelas dan kami boleh makin bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi tidak pernah lepas dari tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi adalah baik, bukan semata-mata baik menurut ukuran kami, tapi baik menurut ukuran Allah dan baik untuk menggenapi rencana Tuhan yang sempurna dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang di sini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.